Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Sabilah dan Sahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 352. Wanita yang khusyuk. Wanita yang khusyuk dan merendahkan diri. Al-awwahah. Sebenarnya awaha itu arti dasarnya itu enggak tegaan. Jadi enggak tegaan itu awah. Nabi Ibrahim itu sifatnya awah. Awah itu enggak tegaan orangnya. Jadi ngelihat orang, enggak boleh ngelihat orang susah gitu, enggak tegaan. Hatinya itu enggak tegaan, itu awah namanya. Bukan merendahkan diri. Yang lebih tepat awah itu enggak tegaan, lebih tepatnya ya, lebih tepatnya. Ya kadang terjemahan itu ya kurang tepat juga. Inilah kesaksian yang menjadi puncak dari segala kesaksian sebelumnya. Inilah kemuliaan tambahan yang diberikan kepada Zainab radhiyallahu anha yang mulia. Dari Rashid ibn Sa'ad dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata di dalam rumah beliau ada Zainab binti Jahash radhiyallahu anha yang sedang mengerjakan salat dan berdoa dalam salatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia adalah wanita yang awah. Awah tadi ya, saya ulang sependek yang saya pahami, awah itu maknanya enggak tegaan orangnya. Dalam riwayat lain seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah awah itu? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, orang yang khusyuk.
dan merendahkan diri, dan sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang penyantun, awwah, dan orang yang kembali kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu gelarnya antara lain awwah, kalau perempuan awwahah itu. Nah, yang saya tahu tafsirnya awwah itu bukan merendahkan diri, tapi lebih kepada enggak tegaan. Terjemahan yang pasnya itu enggak tegaan sebenarnya. Jadi awwahah itu terjemahan yang tepatnya itu adalah enggak tegaan itu. Itu seperti itu, enggak tegaan. Pengasih orangnya pengasih, enggak tegaan. Saya pernah ngobrol dengan seorang praktisi kesehatan ya, namanya Insinyur Tatang. Beliau itu ngomong, orang itu kalau enggak tegaan itu sebenarnya enggak sehat, penyakit. Ya, penyakit. Kecuali, itu ada kecualinya, kecuali kalau setelah enggak tega itu ditindaklanjuti dengan tindakan konkret seperti menolong, membantu, minimal mendoakan. Kita kasihan sama orang, kasihan tok, itu penyakit itu. Kalau cuma kasihan tok, kasihan dia. Cuma kalau cuma kasihan tok itu penyakit itu. Kalau kata Insinyur Tatang. Nah, tapi kalau kita tindak lanjuti dengan membantu, dengan menolong, atau ada aksi konkret membantu dan menolong yang bersangkutan, walaupun hanya dengan doa, karena kita kasihan untuk kita doakan, maka itu sehat. Kalau itu sehat. Ya begitu diantaranya. Bahkan saya pernah tahu ada sebagian orang ya, yang dengan izin Allah dibuka mata hatinya itu ya barokahnya orangnya kalau kasihan sama orang nggak cuma kasihan tapi ditindaklanjuti dalam bentuk tadi menolong, walaupun hanya dengan doa misalnya. Itu dibuka mata hatinya oleh Allah. Nah, makanya kita kalau kasihan kepada seseorang jangan cuma dikasihani saja, itu nggak sehat. Tapi ditindaklanjuti dengan tindakan konkret menolong, walaupun hanya dengan apa tadi? Doa itu. Itu seperti itu. Jangan cuma kasihan. Oh, lanjut nih. Nah, itu diantaranya. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Zainab konkret kasih sayangnya. Beliau, kita tahu kemarin beliau adalah orang yang suka menolong, bahkan peduli dengan fuqara masakin. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama mata, berarti ini kalau mata yang enggak tersentuh api neraka berarti semuanya ya selamat itu. Ya maksud cuma matanya doang yang selamat enggak. Ini maksudnya itlaqul juz'i raddatul kul. Menyebut sebagian maksudnya seluruhnya. Yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan mata yang menghabiskan waktu malam dengan berjaga di jalan Allah. Jadi mata yang menangis karena Allah ingat dosa, merasa kurang banyak amal, takut kepada Allah, takut akan murka Allah, sehingga ditindaklanjuti dengan istighfar, dengan berharap rahmat Allah misalnya. Itu tangisan-tangisan seperti itu membuat si mata itu tidak akan disiksa oleh Allah, dalam pengertian ya pemilik mata itu juga tidak akan yang punya mata itu tidak akan disiksa gitu maksudnya. Nah, yang kedua mata yang berjaga di jalan Allah. Kalau dulu itu ada tentara yang berjaga di perbatasan. Nah, jadi mereka menjaga wilayah jangan sampai terkena serangan musuh. Kalau dalam konteks kekinian barangkali mata-mata yang jeli membaca gerakan musuh-musuh Islam misalnya. Nah, jangan sampai kemudian kaum muslimin kecolongan. Maka mata-mata yang berjaga untuk mengawasi gerakan musuh-musuh Islam itu insya Allah mata-mata seperti itu adalah mata-mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat adalah rajulun wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang menyebut nama Allah dalam kesendiriannya, maka mengucurlah air matanya. Jadi orang yang menangis karena Allah dalam kesendiriannya itu menyebabkan yang bersangkutan
mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Contoh gini aja, jenengan pas dalam kesendirian ya, tiba-tiba teringat dosa gitu, atau teringat satu amalan yang kita merasa kurang gitu. Nah, sehingga karenanya kita tiba-tiba meneteskan air mata. Ini nangis yang karena Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja. Terus kita seka, nggak ada yang tahu. Itu air mata yang mahal. Jadi, air mata di mana kita bisa menangis, di mana tidak ada yang tahu kalau kita sedang nangis kecuali Allah dan kita saja. Itu air mata yang mahal. Walaupun nangis depan umum juga berpahala karena Allah yang nangisnya. Tapi nangis dalam kesendirian itu lebih lagi nilainya. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan orang yang gemar nangis karena Allah itu nanti ketika melintasi sirat itu neraka berkata, "Jus, cepat kamu lewat, cepat kamu lewat." Kenapa kok suruh cepat lewat? Karena kalau sampai dia masuk neraka dan nangis, api neraka bisa padam gara-gara air matanya. Karena air mata yang gemar menangis karena Allah. Itu seperti itu. Kekhusyuan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentraman dan tangisan karena takut kepada Allah ta'ala adalah sifat para nabi dan rasul serta perangai hamba-hamba Allah yang saleh. Monggo Bu Ghazali. Jadi singkat kata singkat cerita, Siti Zainab radhiyallahu anha mewarisi sifat-sifat para nabi, yaitu diantaranya ya gemar menangis karena Allah, enggak tegaan orangnya, terus kemudian dan lain-lain tadi lah. Itu seperti itu. Sekarang kita bicara wafatnya Siti Zainab radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu anha senantiasa siap bertemu dengan Rabbnya, siap mati kapan saja. Mengapa tidak? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian adalah hadiah untuk orang yang beriman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah yahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi yang kita sedang ngaji itu, yang ibu-ibu sudah diterangkan dalam hadis ini, hadisnya sahih kama qal, dalam kitab At-Tadhkirah itu diterangkan begini. Jadi orang yang beriman itu ketika menjelang kematiannya ditampakkan kepadanya surga. Maka disitulah dia senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Sementara orang-orang yang kafir ditampakkan kepadanya neraka. Akhirnya dia nggak mau mati, nggak mau ketemu sama Allah, ditampakkan neraka. Akhirnya Allah pun nggak mau berjumpa dengan dia, maksudnya ya dia masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan begini. Orang kalau di dunia ini sudah terbiasa belajar melepaskan, nanti pada saat kematiannya mudah baginya untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan. Seseorang yang tidak terbiasa melepaskan, maka saat perpisahan itu akan terasa sakit sekali. Maksudnya bagaimana Ustadz? Begini, kita ini terbiasa disuruh melepaskan apa yang menjadi bagian kita dalam bentuk infak, sedekah, hadiah, hibah, zakat, wakaf, nafkah, gaji, bayar utang dan lain-lain. Kalau selama ini kita terhadap semua itu enteng, sedekah enteng, infak enteng, ngeluarin zakat enteng, wakaf enteng, pokoknya untuk kebaikan melepas harta itu kita ringan. Maka itu namanya kita telah dilatih oleh Allah sejak sekarang, sejak dini, sejak masih hidup ini, untuk terbiasa berpisah dengan dunia. Jadi kan dunia, umumnya orang kan, kalau kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 100, ayat 14 itu kan, ayat 14, bahwa zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya itu.
dihiasi dalam diri manusia itu kecintaan kepada wanita atau lawan jenis ya, termasuk kepada harta benda kan. Nah, ketika kita terbiasa melepaskan semua itu dalam bentuk infak, sedekah, hadiah, hibah, zakat, wakaf dan macam-macam, maka nanti saat perpisahan dengan dunia itu kita sudah enteng. Kenapa? Karena sudah terbiasa melepaskan. Karena ketika kita mau mati kan otomatis kita meninggalkan rumah kita, meninggalkan harta kita lah, bahkan meninggalkan keluarga kita. Tapi karena kita sudah terbiasa melepaskan, mental kita sudah siap gitu. Tidak berat meninggalkan semua itu. Nah, ini berbeda dengan orang yang tidak terbiasa melepaskan. Maka orang yang terlampau mencintai dunia hingga gegem, itu akan terasa sakit sekali saat perpisahan. Makanya kita harus dibiasakan untuk melepaskan. Satu. Kemudian yang kedua, puncak dari yang kita lepas apa? Badan kita kan. Roh kita lanjut ke alam barzah. Maka orang yang terlampau mencintai badannya melebihi rohaninya, itu akan berat meninggalkan jasadnya. Gimana? Tapi bagi mereka yang terbiasa lebih mengutamakan rohaninya walaupun tidak mengabaikan jasmaninya, nah, itulah yang betul. Sehingga saat perpisahan pun dia sadar, oh ya memang ini bukan saya, yang saya kan asli yang roh ini. Maka saat perpisahan pun dia ya biasa. Ya, itulah diharapkan yang terjadi ketika kematian, kita bisa ridho. Sehingga karenanya kemudian disebut dalam Al-Fajr ayat 27 itu kan, dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini bukan tumen bisa ya? Alhamdulillah. Bisa separuh waktu tapi Ustaz. Oh nggih. Wes, jadi intinya itu. Makanya kita mumpung masih hidup, kita ini dilatih untuk melepaskan, dilatih untuk berpisah. Supaya nanti saat perpisahan yang sesungguhnya dalam konteks pisah di dunia ini ya maksudnya, yaitu kematian, itu kita tidak berat saat itu terjadi. Kita dengan senang hati mau bertemu dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengan kita. Itu ada yang mengatakan demikian di antara penjelasan para ulama, itu begitu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan ada beberapa ketentuan syariat itu yang buat kita terpisah dari keluarga, misalnya kayak pas haji, pas umroh kan bisa dengan anak misalnya, atau bisa dengan, kecuali sekeluarga umroh atau hajinya. Kalau nggak sekeluarga otomatis kan bisa misalnya. Atau iktikaf itu kan bisa waktu iktikaf. Atau paling enggak kalau pas bareng ke masjid kan, atau yang suami di masjid, istri kan latihan pisah. Nah, saya itu punya jamaah. Satu saat beliau itu suaminya, pas bapaknya saya lupa itu meninggal dunia. Beliau cerita ke saya itu Ustadz, saya lupa apa suami apa bapak ya, saya lupa, mohon maaf. Saya ini walaupun beliau meninggal, saya merasa beliau seperti tidak meninggal. Kenapa Bu? Ya karena beliau kan sering dakwah, sering keluar dakwah itu. Saya anggap beliau lagi keluar dakwah aja. Karena sering keluar, iya sudah terbiasa berpisah. Karena beliau memang sering ke jamaah di masjid, sering dakwah kemana-mana. Makanya ketika saat ini saya tidak bersama beliau karena beliau sudah wafat, itu saya merasa beliau tidak wafat. Mental saya itu seperti itu. Jadi mental saya bawaannya seperti beliau lagi keluar aja, lagi dakwah aja gitu. Itu perasaan beliau. Nah, itu karena sudah terbiasa berpisah itu seperti itu. Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad SAW sama tadi saya. Tatkala Siti Zainab radhiyallahu anha merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, dia berkata ketika kematian datang menjemputnya, sesungguhnya aku telah menyiapkan kain kafanku. Barangkali Umar radhiyallahu anhu akan mengirimkan kain kafan untukku. Jadi beliau wafat di masa kekhalifahan Sayyidina Umar kemungkinan radhiyallahu anhu. Jika dia benar-benar mengirimkan kain kafan, maka sedekahkanlah salah satu dari keduanya jika kalian mampu. Jika kalian dapat menutupi tubuhku, maka hendaklah kalian juga menyedekahkan kain sarungku. Lakukanlah. Jadi kalau sekiranya kain kafan sudah cukup, ini lebihnya sedekahkan saja.
Ya Allah, betapa menakjubkan kecintaannya yang sangat besar kepada sedekah dan berderma di jalan Allah. Sampai mau meninggal pun masih mikir sedekah. Dia menahan dirinya dan lebih mengutamakan orang lain dengan bajunya yang pokok. Bahkan juga kain sarung dari kafannya. Jadi kalau bahasa sederhananya, beliau ini karena saking dermawannya dan kebiasaannya memang dermawan, sampai menjelang wafat pun mikirnya sedekah. Nah, seperti halnya ada seorang ulama yang kebiasaannya dakwah, sampai menjelang wafat pun masih berdakwah itu. Nah, jadi saya pernah tahu ada seorang ustadz itu atau seorang kiai itu dalam kondisi koma, udah nggak sadar itu, Itu di samping bersyahadat sempurna, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau kata kakaknya, beliau ini ahli sholat. Jadi dalam kondisi nggak sadar itu syahadatnya sempurna sambil nunjuk ini, kayak orang sholat tahiyat. Beliau ini orangnya ahli sholat. Terus ketika di saat yang lain pas beliau nggak sadar itu saya menyaksikan sendiri. Itu beliau mengulang-ulang ayat yang menyatakan permusuhan dengan setan. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu kata saudaranya cerita ke saya. Ini beliau kalau ceramah seringkali ini dipakai dalil. Sering ceramah soal menyatakan permusuhan dengan setan. Saya pas cerita gitu, ada jamaah juga cerita tentang mertuanya. Mertua saya itu saat menjelang wafat itu ceramah, Ustaz. Jadi karena kebiasaannya memang. Jadi makanya orang itu umumnya mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati menurut kebiasaannya. Saya pernah, belum lama ini ada orang mati dalam kondisi sedang mencari ikan. Karena rupanya pekerjaan hariannya memang mencari ikan. Saya pernah tahu dalam waktu hampir bersamaan, dalam hitungan pekan, nggak sampai bulan ya, 3 orang meninggal dunia dalam kebiasaannya apa? Memasak. Karena beliau tukang masak. Jadi kalau ada orang hajatan, beliau bagian tukang masak. Meninggal sedang masak. Nah, termasuk ada ibu-ibu yang meninggal karena kebiasaannya sambil nungguin anak ngerumpi di sekolah, meninggal sedang ngerumpi di sekolah itu. Jadi ada, betul, ini real, saya tahu sendiri. Jadi lagi ngobrol dengan, kan biasa sambil nungguin anak yang masih kelas 1 MI ya, atau SD, nungguin ngobrol, di tengah-tengah ngobrol itu meninggal karena katanya kebiasaannya memang begitu, kebiasaan ngobrol. Terus meninggal dalam kebiasaannya. Makanya hati-hati dengan kebiasaan kita. Seperti yang saya pernah sampaikan juga di sini, pernah ada kakak seorang ustadz di daerah Villa Nusa Indah. Dan seorang ustadz punya kakak di situ. Itu beliau ini punya kebiasaan sholat berjamaah di masjid datang sebelum waktunya. Jadi misalnya duhur jam 11.55, beliau kira-kira ya 15 menit sebelum itu udah sampai masjid. Beliau itu di Villa Nusa Indah, di saudaranya Bu Desi. Nah itu enggak tahu. Nah terus singkat cerita, beliau itu suatu saat ngomong ke teman-temannya, pengen rasanya meninggal itu dalam keadaan sedang menunggu sholat. Karena memang kebiasaannya nunggu sholat itu. Betul, satu duhur, beliau datang ke masjid seperti biasa, 15 menit sebelum waktunya sholat, beliau sudah sampai masjid. Seperti biasa beliau nunggu, kali ini beliau nungguin sambil tiduran di masjid. Ya biasa kan nunggu di luar, di emperan itu sambil tiduran. Yang meninggal sedang menunggu sholat itu. Jadi sudah sampai di masjid, meninggal sedang menunggu sholat itu. Itu seperti itu. Dan banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, kenapa? Oh iya, sedang khutbah, iya. Ya, sedang habis khutbah itu ya. Ya. Itu Maulana Yusuf rahimahullah yang nulis kitab Hayatus Sahabah. Itu beliau ketika di tengah-tengah ceramah begini, tiba-tiba muntah darah beliau. Terus sama jamaahnya dipopong kan, mau dibawa ke rumah sakit. Kata beliau, mau dibawa kemana saya? Ke rumah sakit saya? Nggak usah. Saya tadi di tengah-tengah bayan, di tengah-tengah ceramah itu, Allah perlihatkan kepada saya pahala terkecilnya dakwah. Jantung saya nggak kuat, jebol jantung saya. Kata beliau, saya mau mati, kata beliau. Saya mau mati, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Ternyata betul, nggak lama beliau wafat. Ini jantung saya jebol, kata beliau. Saking senengnya itu. Makanya manusia itu kan ringkih ya. Terlalu bahagia ya mati, terlalu sedih ya mati. Saya pernah cerita di sini ada
orang kampung itu saat saya masih di Lumajang ya. Yang saya dengar itu beliau dapat hadiah dari BRI. Hadiahnya cukup gede. Saking senengnya sampai mati. Saking senengnya sampai mati. Nah, termasuk saking sedihnya mati juga ada. Saya masih ingat itu saat itu menterinya Pak Tarmizi Tahir, menteri agamanya. Orang di kampung itu kan kalau mau haji kan sekecamatan udah terkenal. Ada orang di kampung mau haji itu sekecamatan tahu itu. Saking populernya saat itu. Apalagi kan haji kan satu hal yang istimewa lah saat itu. Nah, beliau udah daftar haji dan mau berangkat sudah. Pas mau berangkat kena daftar waiting list. Iya, zaman itu kan tiba-tiba itu. Biasanya kan sebelumnya kan berangkat aja. Kalau itu kena daftar waiting list. Shock, kaget. Yang saya tahu, yang saya ingat itu yang meninggal suaminya. Saking kagetnya. Nah, jadi manusia itu terlalu bahagia ya mati, terlalu sedih mati. Oh, lanjut. Jadi kembali pada kebiasaan gitu. Tapi itu Ustaz, bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa ada orang yang seumur-umur aukamakal di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu seumur-umur beramal dengan amal ahli surga. Kurang sejengkal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Dan dia mati, akhirnya dia masuk neraka. Nah, terus ada orang yang seumur-umur beramal dengan amal ahli neraka. Kurang sejengkal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahulinya, dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia memasuki surga, masuk surga maksudnya. Gimana dengan hadis itu Ustaz? Maka jawaban para ulama sederhana. Saya baca dalam syarahnya itu gini. Jadi itu jarang terjadi kata para ulama. Itu jarang terjadi. Jadi hal seperti dalam hadis itu jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah ya kalau orang baik, kebiasaan insya Allah matinya baik. Tapi kalau orang juahat, memang umumnya matinya juga nggak bagus. Tapi beberapa kan diberi rahmat oleh Allah untuk taubat. Nah, tapi kalau orang yang baik, umumnya baik. Itu kata para ulama. Nah, terus apa tujuan Nabi menyampaikan itu? Supaya kita yang alhamdulillah masya Allah sudah berusaha baik ini jangan jumawa, jangan sombong gitu loh maksudnya. Dan jangan memandang rendah orang yang belum baik menurut kita. Karena bahkan orang kafir sekalipun kita jangan memandang rendah, karena ujung kehidupan kita dan dia nggak ada yang tahu. Kejar siapa? Allah. Nah, kita tidak boleh sombong itu. Allah. Tapi terus milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang Allah ridhoi. Waduh Ustaz, gimana? Kan kita kadang masih punya kebiasaan nonton drakor kan gitu. Misalnya di sini nggak ada tempat lain. Waduh. Pakai telat Ustaz. Kalau pas mati nonton drakor kan nggak asik. Maka jawaban sederhana aja. Ya gini, selama kebiasaan itu mubah ya. Ya didominankan yang baiknya saja. Jadi kalau misalnya serial drakornya itu 1,5 jam atau 2 jam misalnya gitu. Dan enggak, maka Al-Qur'annya harus lebih banyak lagi. Jadi didominankan itu. Jadi harus didominan kebaikannya lah gitu. Jangan sampai yang dominan yang kurang baiknya. Itu seperti itu. Pun lanjut. Kalau maksiat gimana Ustaz? Tobat. Kalau belum bisa berhenti, itu rumusnya saya sering sampaikan. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jangan terprovokasi oleh omongan setan yang mengatakan, wah percuma kamu tobat kumat. Jangan. Pokoknya terus bertobat, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Memang idealnya berhenti. Tapi kalau kita belum bisa mencapai idealnya, ada kaidah yang mengatakan mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa semuanya, paling nggak jangan ditinggalkan semuanya. Maksudnya itu kalau nggak bisa nilai sempurna, ya paling nggak nilai-nilai kurang sempurna pun tidak apa-apa. Yang penting kita terus berusaha, berprogres gitu ya. Ya harapannya kan dengan kita terus bertobat, ada masa di mana Allah membantu kita untuk lepas dari perbuatan maksiat tersebut. Karena prinsipnya kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya,
meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu seperti itu. Inilah demi Allah kejujuran yang sesungguhnya dan sikap mengutamakan orang lain yang luar biasa. Maha besar Allah, maha benar Allah yang berfirman yang artinya mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sangat memerlukannya. Barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau dalam Islam itu ada rumus gini. Al-isaru fid dunya mahbubun wa fil ibadati makruhun. Mendahulukan orang lain dalam masalah dunia itu dicintai oleh Allah. Tapi mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu tidak disukai oleh Allah. Jadi memang kalau dalam masalah dunia, kalau kita mengedepankan orang lain itu sangat dicintai oleh Allah. Sementara kalau kita dalam masalah ibadah tidak boleh mengedepankan orang lain. Kalau dalam masalah ibadah kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu seperti itu. Betapa istimewanya, makanya kan yang sangat dipuji oleh Allah antara lain adalah orang-orang yang mau berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang berbagi bagus, mulia, tapi biasa. Tapi dalam keadaan sempit kok masih mau berbagi, itu baru luar biasa. Oh, kasihan yang kaya dong, saya tidak pernah sempit. Kata siapa? Orang kaya kadang ada sempitnya juga kadang. Kita aja nggak tahu. Ya Bu Ria ya. Ya. Iya, amin. Ya, kan orang itu pasti ada sempitnya, itu pasti ada. Ya, misalnya dalam satu perjalanan pas lupa nggak bawa duit. Ada kiris. Oh iya, ada kiris ya. Apa les money apa namanya? Ya. Ya, istilahnya apa? Cashless ya. Iya. Oh, lanjut. Betapa istimewanya komunitas sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, baik pria maupun wanita. Sesungguhnya Allah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, membantunya dan untuk memanggul amanah tin ini. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Amin. Zainab radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-20 Hijrah, berarti 10 tahun setelah kepergian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Khalifahnya masih Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mensalatkannya. Dia sangat ingin sekali memasukkan jasad Zainab radhiyallahu anha ke liang lahatnya. Waktu itu dia mengirim utusan untuk menemui istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya siapa yang akan memasukkan dia ke kuburannya. Istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa saja yang melihatnya tanpa memakai hijab pada masa hidupnya akan memasukkan dia ke dalam kuburnya, maksudnya mahramnya ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, mereka benar. Yes, panjang tenan. Andaikan oleh aku melok. Al-Bahaqi berkata, Zainab radhiyallahu anha adalah perempuan pertama yang ditempatkan di keranda mayat. Masya Allah. Sini. Patur. Barakallahu fikum. Ya. U'iduka bi kalimatillahi ta'ala min kulli syaitanin wa ham min kulli ainin lama. Ya hafid Allah ya fatah Allah laka futan arifin. Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulah. Tas barakallahu fik. Masyaallah. Yes. Mengajar. Makan apa sih habis? Berarti memang yang paling berhak untuk menerima jenazah seseorang, terutama seorang wanita ya, yang masuk ke liang kubur itu adalah mahramnya terutama. Kalau nggak ada mahramnya siapa Ustadz? Ya laki-laki yang terpercaya. Maksudnya yang kita tahu dia nggak akan nakal, itu seperti itu. Tapi yang paling berhak adalah tadi laki-laki yang menjadi mahramnya.
Al-Baihaqi berkata, Zainab radhiyallahu anha adalah perempuan pertama yang ditempatkan di keranda mayat. Sebelumnya berarti tidak. Tapi ada yang mengatakan yang pertama itu Siti Aisyah, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Karena Siti Fatimah kan meninggal lebih dulu. Jadi ya Siti Fatimah. Kalau Siti Fatimah itu gini. Keranda itu yang gini itu ya keranda. Ya. Kalau Siti Fatimah yang dikerojongi itu loh. Yang ditutup kan keranda itu ada tutup. Ya, ada tutup. Itu Siti Fatimah itu. Minta itu. Karena gini, beliau melihat jenazah. Jenazah itu lekuk tubuhnya kan kalau dikafani kan terbentuk. Beliau malu, saya malu, kata Siti Fatimah. Terus beliau berpesan, nanti kalau saya mati tolong keranda saya dibuatkan tutup. Iya tutup itu. Karena beliau malu itu. Kalau ibu melihat di Mekah sampai sekarang itu sudah enggak terbuka. Kalau aslinya itu Siti Fatimah itu yang tutup itu. Keranda ya. Itu seperti itu. Pun Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa kaum pria dan wanita semuanya keluar untuk melayat bertakziah tatkala Siti Zainab radhiyallahu anha Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha meninggal dunia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruh seorang penyeru untuk meneriakkan pengumuman, tidak boleh ada yang keluar melayat Zainab radhiyallahu anha kecuali orang yang memiliki silaturahim dengannya, maksudnya kekerabatan ya dengannya dari kalangan keluarganya. Bintu Umaish berkata, wahai Amirul Mukminin, maukah anda kuberitahu sesuatu yang kulihat pada orang-orang Habsyi yang membuat sesuatu untuk jenazah kaum wanita mereka? Mereka membuat keranda mayat dan menutupi mayat dengan kain. Tatkala Umar radhiyallahu anhu melihat wujud keranda itu, dia berkomentar, alangkah bagusnya ini, betapa menutupnya alat ini. Dia menyuruh penyeru untuk meneriakkan pengumuman ralat, silakan kalian semuanya keluar melayat ibunda kalian, setelah tertutup dengan tutup di atasnya itu. Kalau yang saya pernah tahu, yang wasiat pertama itu Siti Fatimah radhiyallahu anha, karena beliau merasa malu itu. Nah, rupanya kalau merujuk pada riwayat ini berarti Zainab termasuk juga yang digitukan, berarti ya digitukan atas permintaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena saking tidak mau menurut saya lekuk tubuhnya itu dilihat banyak orang itu seperti itu. Karena kan bagi wanita itu menutup aurat itu kriterianya minimal 2 ya, tidak transparan dan tidak membentuk, tidak press body. Jadi saya ulang, perempuan itu, tidak perempuan aja sih, laki-laki juga sebenarnya. Ketentuan menutup aurat itu 2, 1 tidak transparan, yang kedua tidak press body. Waduh Ustaz, kita maunya sih nggak press body Ustaz, tapi kan body kita kan melebar, gimana? Ya wis, yang penting berusaha. Yang penting berusaha. Namanya juga panjang kali lebar serepot. Tapi tidak boleh ngomong orang gendut, tidak boleh. Katanya apa? Body apa? Body shaming. Yang betul itu ngomongnya, tumben kamu dari jauh udah kelihatan gitu. Lebih halus. Ada kata-kata baru nih. Nah iya, tumben kamu sekarang dari jauh udah kelihatan gitu. Allahu Akbar. Lanjut. Sampai mana tadi? Ya, Allah Ta'ala menutupi jasadnya sebagai balasan atas apa yang dia lakukan dan dia berikan kepada kaum fakir dan miskin, serta sebagai balasan terhadap kesediaannya menyedekahkan kain sarung dari kain kafannya. Jadi karena beliau ini bermanfaat bagi banyak orang, jadi yang pengen ngelayat itu ya banyak, karena dicintai oleh banyak orang itu. Makanya orang itu semakin bermanfaat bagi banyak orang. Saat kematian semakin banyak orang yang mendoakannya, semakin banyak orang yang peduli dengannya, semakin banyak orang yang takziah mungkin. Semakin dia bermanfaat bagi banyak orang. Ya, semakin tidak bermanfaat ya semakin gak banyak biasanya gitu. Tapi kita jangan berkata begini ya. Tapi secara umum dulu. Secara umum memang kalau orang yang baik yang Allah cintai pasti akan Allah gerakkan
makhluk itu untuk bertakziah dan mendoakannya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ketika wafat itu yang takziah kata cerita tetangganya itu yang ada di kitab At-Tadhkirah dikutip itu. Ibu udah lupa semua ya. Itu kata tetangganya cerita yang takziah pas Imam Ahmad wafat itu kira-kira 2 juta orang. Padahal saat itu belum ada medsos. Kata tetangganya apa? Sebagian wajahnya kami kenal, tapi kebanyakan kami tidak kenal wajahnya. Kami nggak tahu orang mana saja mereka itu. Kata Imam Al-Qurtubi bisa jadi itu sebagiannya adalah para malaikat yang sedang takziah. Jadi yang takziah malaikat menyerupai manusia. Saya pernah, kalau ibu pernah baca, nanti bisa dicek ini tafsirnya Buya Hamka itu, tafsirnya Buya Hamka yang jilid 2 tentang Ali Imran ayat 169. Kan Buya Hamka kan punya kitab tafsir itu, buku tafsir. Itu jilid 2 pas di surah Ali Imran ayat 169. Di situ Buya Hamka itu, Allah yarham Buya Hamka, itu mengutip mengutip riwayat dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim kitab Ar-Ruh. Saya ngajar kitab Ar-Ruh di tempat lain ya. Itu ada riwayat gini, menarik. Yang ceritanya Buya Hamka. Beliau ngutip riwayat dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, itu ada kejadian unik. Jadi ada seorang anak yang sudah gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu. Itu tiba-tiba pulang. Pak, Assalamualaikum Pak, aku pulang. Kata bapaknya, Waalaikumsalam nak. Loh, bukannya kamu sudah syahid 5 tahun yang lalu? Iya Pak, bener aku mah sudah syahid 5 tahun yang lalu. Hari ini Umar bin Abdul Aziz wafat Pak. Penghuni langit disuruh oleh Allah turun takziah. Aku termasuk yang disuruh turun oleh Allah untuk mensolatkan jenazahnya. Jadi beliau diperintah oleh Allah untuk turun mensolatkan jenazahnya. Nah, terus sekarang kami udah kembali ke langit Pak. Aku bilang sama Allah, ya Allah, izinkan aku ketemu sama bapakku. Kangen kali lah aku katanya. Saya kangen sama bapak. Saya minta izin sama Allah mau ketemu sama bapak sebentar aja. Allah izinkan, ini kita ketemu sebentar Pak ya, aku mau balik lagi Pak. Iya. Iya, enggak kan mati syahid. Iya. Zaman sekarang nggak ada. Iya. Akhirnya baliklah beliau itu. Pak, jadi balik Ya balik ke markasnya. itu yang cerita Buya Hamka dalam kitab tafsir beliau jilid 2 tentang surah Ali Imran ayat 169. Beliau ngutip cerita dalam kisah kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Allahu Akbar. Nah, tapi begini ya. Secara umum begitulah teorinya. Tapi kita jangan suudzon juga kalau ada orang mati enggak ada yang takziah. Oh, itu orang orang yang dibenci oleh Allah kali. Enggak ada yang takziah. Atau yang takziah dikit, jangan ngomong gitu. Kecuali memang semua orang tahu ini memang orang mulutnya enggak terjaga, pantas enggak ada yang mau ngerawat jenazahnya, enggak ada yang mau mensolatkan. Oh, pantas dia enggak ada yang mau ngelayat, dia orangnya sama orang resek misalnya. Ya. Itu kan berarti ada perbuatan yang nyata ya. Tapi kalau enggak jangan kita suudzon. Kasihan dia mati enggak ada yang ngelayat. Kasihan dia mati enggak ada. Soalnya gini, Allah yarham Ki Haji Sahal Mahfud. Itu sebelum wafat berdoa. Pertama beliau minta kepada Allah wafat hari Jumat. Allah kabulkan dia wafat hari Jumat. Yang kedua beliau minta kepada Allah agar saat beliau wafat yang takziah dikit aja. Beliau itu. Ya, nanti tunggu dulu. Ya. Akhirnya benar, begitu beliau wafat, daerah Pati itu dikepung oleh banjir. Banyak tokoh-tokoh nasional, kan beliau saat itu wafat masih sebagai ketua MUI pusat, masih sebagai Rais Am PBNU. Itu
banyak kiai-kiai, tokoh-tokoh santri mau takziah nggak bisa terhalang banjir. Akhirnya apa tahu nggak? Jenazah beliau cepat disolatkan, cepat dimakamkan. Begitu dimakamkan, takziah, wah meludak. Tapi jenazah sudah dimakamkan. Jadi kan akhirnya orang mendoakan atau sholat jenazah susulan itu. Rupanya beliau ingin segera dimakamkan. Dan ada hadis sahih kan yang menyebutkan bahwa orang itu kalau orang baik ketika wafat kan ingin segera dimakamkan. Iya, cepat. Qaddimuni, cepat. Hadisnya sahih. Cepat. Karena ingin segera menikmati. Kisah hal itu Allah yarham. Beliau berdoa sama Allah itu dua ini pengakuan orang dekat beliau. Pertama beliau wafat minta diwafatkan di hari Jumat. Kesaksian dokter yang menemani beliau ba'da salat Isya sekitar jam 8-an itu lisan beliau di malam Jumat itu sudah enggak berhenti dari aneka zikir yang terakhir itu la ilaha illallah. Dan itu begitu jelas. La ilaha illallah. Itu sampai jam 1 dini hari. Zikir terakhir itu la ilaha illallah. Aneka zikir mendoakan guru-gurunya sampai pokoknya la ilaha illallah itu zikir terakhir beliau dan itu dari jam 20 jam 8-an malam Jumat itu sampai jam 1 dini hari. Itu seperti itu. Allah. Yang kita nggak boleh suudzon sama orang juga. Wah yang takziah dikit berarti dia jelek, belum tentu. Nah, sebagaimana kalau yang takziah banyak belum tentu baik juga sih sebenarnya kalau kita bicara secara umum. Wah itu artis-artis kalau mati yang takziah juga banyak. Politisi-politisi itu juga. Iya belum tentu. Ya tapi secara umum begitulah. Tapi ya tadi, kalaupun misalnya dari dimensi zahir tidak takziah, bisa jadi dimensi batin, dimensi roh, dimensi gaib itu yang disuruh oleh Allah untuk bertakziah. Pun lanjut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bertutur Zainab radhiyallahu anha dikuburkan di Baqi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensalatkannya. Yang turun ke liang lahatnya adalah Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, Muhammad ibn Abdullah ibn Jahash radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abu Ahmad ibn Jahash radhiyallahu anhu, dan Muhammad ibn Tolha bin Ubaidillah keponakannya radhiyallahu anhu, putra saudara perempuannya Hamnah. Mereka semuanya adalah mahram Zainab radhiyallahu anha. Demikianlah yang turun ke liang lahat untuk memakamkannya hanyalah mahramnya saja. Jasad Zainab radhiyallahu anha sendiri diiringkan ke kuburan dengan diletakkan di atas keranda yang tertutup rapat. Inilah balasan bagi mereka yang jujur dan suka bersedekah di dunia, sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Itu balasan di duniawinya, di dunianya, di akhiratnya lebih lagi. Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah berkomentar tentang Zainab radhiyallahu anha, dia adalah salah seorang tokoh wanita dalam kebaikan din, warok kedermawanan dan kebaikannya. Imam Abu Nuaim rahimahullah bertutur tentang Zainab radhiyallahu anha, dia adalah wanita yang khusyuk, ridha, tunduk kepada Allah dan pendakwah. Jadi dakwah juga beliau. Ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha berujar manakala berita kematian Zainab radhiyallahu anha sampai kepadanya, sungguh telah pergi seorang wanita yang terpuji, rajin beribadah dan suka menyantuni anak yatim dan para janda. Zainab radhiyallahu anha di mata Rasulullah Muhammad SAW wanita yang mengagumkan. Dia adalah wanita solihah, banyak mengerjakan salat malam, rajin saum, bekerja dan menyedekahkan semua hasilnya untuk orang-orang miskin. Ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha juga berkomentar tentang Zainab radhiyallahu anha, semoga Allah merahmati Zainab radhiyallahu anha, dia telah meraih kemuliaan di dunia yang tak dapat diraih oleh siapapun sampai kapanpun. Sesungguhnya Allah menikahkannya. Al-Quran berbicara tentang peristiwa itu dan Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang dia, yang paling cepat menyusul aku adalah yang paling panjang lengan tangannya. Ternyata yang paling dermawan sebenarnya yaitu Zainab radhiyallahu anha. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan berita gembira kepada Zainab radhiyallahu anha bahwa dialah yang paling cepat menyusul beliau sesudah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW
dan karena dia adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga di jannah. Kita tidak akan mampu dan ketika kami harus berpisah dengan ibunda kami Zainab radhiyallahu anha, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, kecuali membacakan firman Allah Ta'ala yang artinya sungguhnya orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, kanan kaum lelaki yang taat dan kaum perempuan yang taat, pria-pria yang jujur dan wanita-wanita yang jujur, lelaki yang sabar, perempuan yang sabar, kaum lelaki yang khusyuk dan kaum wanita perempuan yang khusyuk, orang-orang lelaki yang suka bersedekah dan kaum wanita yang suka bersedekah, pria-pria yang rajin saum dan wanita-wanita yang rajin saum, kaum lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan juga kaum perempuan yang menjaganya, kaum pria yang banyak berzikir dan kaum wanita yang banyak berzikir. Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Al-Ahzab ayat 35, terjemahan dari Al-Ahzab ayat 35. Demikianlah Ummul Mukminin dari istri Nabi kita Muhammad SAW yang mulia itu telah meninggalkan dunia untuk bertemu dengan suaminya di jannah yang penuh kenikmatan di tempat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Duh, jelas semua. Oke, monggo. Ini mengenai nazar. Misalnya saya ada nazar, kalau hajat saya terpenuhi, saya mau potong kambing. Nah itu kambingnya kita boleh makan nggak? Kalau nadar tidak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nadar ya, kalau nadar tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau waktu itu belum tahu? Ya, yang lalu biar berlalu atau motong lagi. Lagi di sini gitu. Lagi banyak ya. Yang masak buahan. Jadi kalau nadar tidak boleh kalau nadar. Kalau nadar itu seutuhnya dilepas. Nadar. Karena janji kepada Allah, serahkan kepada Allah seluruhnya, berarti serahkan kepada kaum muslimin seluruh. Iya. Kurban juga sama. Lalu kurban itu kita punya hak. Iya. Ya, tapi karena nadar tidak boleh. Kalau nadar tidak boleh. Suruh nyerahkan semuanya pada kaum muslimin. Kalau nadar, kalau nggak nadar nggak apa-apa kalau nggak nadar. Jadi kalau Bu Ursula yang lalu belum tahu, yang lalu biar berlalu. Kalau saran saya gini, tidak apa-apa, karena kalau anggaplah taruhlah misalnya kemarin kurang srek lah karena ibu ikut menikmati misalnya gitu ya, bayar dendanya aja. Enggak, masih ada simpan sih, kan dibagi tuh. Oh, masih belum dimakan. Keluarin. Ya, tahu lama saya kan? Bercanda. Udah mau saya kambing, mau saya. Saya malah tahun ini nggak dapat kambing malahan saya. Pengen nyate. Enggak, bercanda. Tapi kalau tahu alamat saya enggak apa-apa lah. Oh, nggih. Monggo, ngapunten. Nggih, monggo. Nggih. Terus. Kalaupun boleh, dagingnya nggak boleh dipotong. Ada orang kurban. Almarhum. Terus. Kita korbankan untuk almarhum. Terus. Ada yang memperbolehkan, ada yang bilang nggak boleh. Terus. Iya, terus. Terus ada yang membolehkan, takutnya dagingnya nggak boleh dimakan. Baik, saya jawab gini Bu. Dari 4 madhab yang saya kenal ya, yang saya tahu ya. 4 madhab, 3 madhab membolehkan. 1 madhab melarang. 1 madhab itu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i melarang kurban atas nama orang yang meninggal, kecuali yang bersangkutan berwasiat. Kalau yang bersangkutan berwasiat, maka boleh kita kurban atas nama beliau, atau kalau ada wasiat. Nah, kalau kita kurban misalnya, bagaimana Ustadz? Apakah kita boleh menikmati? Berlaku kesunahan menikmati. Karena mustahiknya kurban itu 3. Yang berkurban atau keluarganya, terus sebagai hadiah, yang terakhir fuqara masakin. Jadi selama itu bukan nadar, ibu berhak menikmati, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali nadar ya, kalau nadar tidak boleh kalau nadar. Nadar itu janji kepada Allah soalnya.
penunaiannya kepada Allah. Jadi semua harus dilepas kalau nazar itu. Harus dilepas, kita dan keluarga nggak boleh ambil bagian. Kalau di fikih itu gitu. Itu seperti itu. Kalau keluarga itu sampai mana batasannya? Ada yang membatasi serumah. Serumah. Tapi ketika Nabi motong kambing yang untuk keluarga itu pengertiannya sampai cucu malah. Sampai cucu. Jadi beliau, istri, anak dan cucu sampai cucu. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau kayak sepupu? Tidak apa-apa. Sepupu itu udah cabang itu. Sepupu itu udah cabang. Keponakan itu udah cabang. Keponakan. Terus kalau Paman. misalnya nazar yang tadi udah dimasak tapi belum dimakan gitu. Tidak apa-apa, serahkan. Ya, sudah matang itu tidak apa-apa. Enggak harus saya Bu, enggak, jangan harus saya. Saya cuman bercanda, tapi memang saya tahu nggak dapat kambing gitu aja. Jadi maksudnya Saya cuma ngomong aja. Enggak harus saya. Tenang aja. Bursa udah terlalu baik, Masya Allah. Roti kari apa? Roti Maryam, ya cani. Enak itu. Ada lagi yang lain, monggo silakan. Kalau mau gulai ingat waan. udah lama. Iya udah lama, iya. Nggih monggo yang lain silakan kalau nggih monggo. Kalau bisa kita masih hidup terus sediain kain kafan, kain kuburan boleh nggak? Bagus. Secara prinsip kalau kita bicara secara muamalah ya, boleh secara muamalah. Tapi tidak boleh disertai dengan keyakinan bahwa itu pasti kain kafan kita, itu pasti kuburan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita meninggal. Jadi istilahnya gini Bu, muamalah itu gini istilahnya. Kita ngomong ke anak-anak lah. Ini mama udah nyiapin kuburan, udah nyiapin kain kafan. Tapi mama tidak tahu ini apakah mama meninggal di sini atau tidak. Tapi andaikan mama meninggal di sini, biar kalian tidak susah mencari kain kafan, tidak susah mencari kuburan. Itu aja sih pesannya, gitu aja. Nah, kenapa kita nggak boleh melibatkan keyakinan ya tadi? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita meninggal dunia. Satu dulu. Yang kedua, kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, beliau ngomong gini. Sebenarnya yang disyariatkan itu bukan nyiapin kain kafan, bukan nyiapin kuburan, bukan kalau kata beliau. Itu bukan persiapan menghadapi kematian, kata beliau. Itu persiapan pemakaman, kata beliau. Kata beliau gitu. Yang betul itu kata beliau persiapan menghadapi kematian, bukan pemakaman. Misalnya akidah dijaga, jadi menjaga iman Islam kita. Caranya bagaimana? Mohon pada Allah agar iman Islam kita dijaga. Siapkan stok sodako yang pahalanya terus mengalir. Nah, itu terus cetak generasi penerus yang soleh yang peduli mendoakan kita. Itu yang penting kalau kata Imam Al-Qurtubi. Jadi yang bukan menyiapkan kuburan, bukan nyiapin kain kafan kalau kata beliau ya. Karena ini bukan persiapan menghadapi kematian, ini persiapan pemakaman kata beliau gitu. Kata Imam Al-Qurtubi, tapi secara muamalah boleh. Tidak ada masalah. Apa? Kalau persiapan pemakaman urusan yang hidup ya. Iya sebenarnya. Malah gini Bu, sebenarnya Bu ya. Kalau Ibu baca ayat tentang minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra itu, dari bumi itu kita diciptakan, nanti akan dikembalikan lagi, dan darinya pula kita akan dibangkitkan. Sebenarnya kita nggak usah khawatir soal kuburan. Karena ayat itu kata para ulama itu janji Allah kepada bumi bahwa semua kita akan dikembalikan ke bumi di mana kita diciptakan. Itu pernah kita bahas dalam kitab At-Tadhkirah kan, bahwa setiap orang ini akan dikembalikan oleh Allah ke bumi di mana dia diciptakan. Jadi kalau soal pemakaman kita nggak usah khawatir sebenarnya. Dan saya sering ketemu sama orang yang meninggalnya mendadak tapi gampang pemakamannya itu banyak.